Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Nurnasila, kelas PJKR 10. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari sejarah renang nasional dan internasional. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh sewaktu mencari ikan, atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air. Macam-macam gaya renang: gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sehingga suatu acara. Pada tahun 1902, gaya Trugen terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas. Persatuan Renang di Dunia pertama, Federation Internasional dan Nasional, dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan di negara kita, telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat banyak. Akan tetapi harga tiket masuk demikian tingginya
sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Kemudian, barulah di tahun 1918 berdiri Jeff Swimbone atau Perserikat Berenang Jawa Barat, dan pada tahun 1927 berdiri pula Jeff Swimbone atau Perserikat Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan maupun antara daerah. Bahkan kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negara Belanda. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Cabang olahraga renang menjadi nomor utama. Dengan makin berkembangnya presentasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade. Kemudian di tahun 1953 kembali Indonesia diambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Pada tahun 1954, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Pada tahun 1945, berlangsung Kongres PBSI kedua diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diikuti oleh D.C. Prajogi ditambah 1 sekretaris bendahara dan 3 komisi teknik. Kongres ini memilih kembali kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dijabat D.C. Prajogi ditambah 3 pengurus lainnya. Di tahun 1959 diadakan kejuaraan nasional renang. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya mengadakan pemisahan antara senior dan junior di Malang, Jawa Timur. Berlangsung pula Kongres PBSI ke-5, di mana pada kongres itu di samping memilih kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D.C. Prajogi. Renang pertama kali masuk dalam pagelaran Olimpiade pada tahun 1896 yang berlangsung di Athena, sedangkan untuk kategori putri masuk Olimpiade pada tahun 1912 di Stockholm, Swedia, untuk pembentukan FINA atau Federation Internasional dan Nasional de Amateur pada tahun 1908 di Inggris. Untuk sejarah gaya bebas pertama kali diperkenalkan secara resmi di tahun 1902 oleh Rival Cavill. Sedangkan untuk gaya kupu-kupu diperkenalkan tahun 1930
Meskipun sudah diperkenalkan, namun gaya ini dianggap masih sedang bagian gaya dada. Akhirnya, pada tahun 1952, gaya kupu-kupu dianggap sebagai gaya renang tersendiri. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan dari tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.